106 dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartizen, balik lagi nih bersama saya Hariri Heri di program Kumadai, kumpul dakwah, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Wah, luar biasa nih. Ini hari pertama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Smartizen sehat-sehat selalu ya, dan kuat sampai nanti menjelang maghrib. Oke? Apa sih pembahasan kali ini? Tentu kita bakal bahas hal-hal yang menarik ya. Tetap stay tune terus di 106 Dia Untirta. Ya, Smartizen nih, hari pertama kita puasa di bulan Ramadan tahun 2021 ini. Moga-moga kita memulainya dengan yang baik sampai kita nanti lebaran ya. Kita harus tetap semangat ya Smartizen, meskipun masih pandemi COVID-19. Jadi jangan jadi alasan untuk tidak berpuasa. Jadi tema besar kali ini adalah indahnya berbagi di bulan suci. Ya, bulan suci Ramadan tentunya ya. Jadi teman-teman, apa sih arti berbagi itu? Berbagi adalah kita menyisihkan satu harta kita atau yang kita punya untuk keperluan orang lain nih. Tidak ada sejarahnya ya orang miskin karena berbagi, Smartizen. Jadi dengan berbagi kita membuktikan bahwa sebagai makhluk sosial itu saling peduli ya, penuh kasih sayang, karena yang kita bagi itu bukan cuma senyum doang ya, itu hal terkecil tuh. Kecil-kecil, sekecil-kecilnya ibadah adalah bersenyum ya. Tapi berbagi dalam hal ini misalkan ya, karena ini di bulan suci Ramadan, kita bisa tuh kayak sahur on the road gitu kan, ngasih teman-teman kita yang membutuhkan. Biasanya tuh masih di waktu jam sahur, masih ada yang kerja, masih ada aja gitu yang di pinggir jalan yang nggak tahu sahur pakai apa gitu kan. Nah itulah, jadi biasanya banyak komunitas atau banyak kelompok-kelompok yang melakukan sahur on the road, dan tentunya tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jangan semena-mena ya. Gitu ya Smartizen. Dan biasanya juga di sore hari nih, di jam segini-gini nih, biasanya ada komunitas yang bagi-bagi takjil untuk teman-teman yang berada di pinggir jalan gitu kan, yang pokoknya cocok untuk bisa diberi takjil gratis gitu ya. Jadi momen-momen itulah yang akan kita lihat, akan kita saksikan di bulan suci Ramadan ini. Ya, gitu Smartizen. Nah, Smartizen apa punya planning nih buat kedepannya untuk berbagi, entah itu takjil, entah itu berbagi makanan saat sahur. Nah, itu bakal manfaat banget buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi Smartizen jangan ragu-ragu untuk menyisihkan sedikit hartanya, sedikit makanannya untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Lagi-lagi yang tadi saya bilang, tidak ada orang miskin karena sedekah, nggak mungkin ada. Justru itu bakal ditambah Smartizen ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyisihkan harta kita. Sedikitnya kita sisihkan, siapa tahu orang lain itu sangat bermanfaat. Meskipun satu bungkus nasi itu kayak kesannya itu murah, kayak 10.000, tapi buat orang yang membutuhkan gitu kan, itu sangat penting banget ya. Itu Smartizen, masih banyak pembahasan nih seputar berbagi di bulan suci Ramadan, tapi setelah lagu Sanada, jagalah hati. Karena Ramadan ini spesial ya, jadi kita bakal cari info seputar takjil nih atau kegiatan ngabuburit. Jadi ada salah satu tim dari Dia Untirta, dia sedang lagi berada di luar nih. Jadi supaya mengamati nih momen-momen ngabuburit sekaligus memburu takjil juga bisa jadi gitu sama Teh Ica. Oke, assalamualaikum Teh Ica. Waalaikumsalam, halo Ferry, halo Smartizen. Iya. Ngomong-ngomong nih, sekarang lagi ngeburu takjil di mana nih? Waduh, halo Smartizen sekali lagi. Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Bentar lagi nih, udah mau buka puasa. Ayo semangat. Iya dong. Kali ini Ica sekarang lagi ada di daerah Ciruas nih, tepatnya di Taman Ciruas. Aduh, ini rame banget sih, hektik banget nih di sini. Banyak banget yang jualan, rame. Ada campur, ada yang jualan gorengan juga rame. Nah kebetulan di TCP ada
promosi ya. Iya, Iya, iya. pokoknya di sini rame sih. Cuman kalau mamaku lebih ke makanan-makanan lauk pauk buat Mm-mm. sahur, buat buka puasa. Mm-mm. Tapi kalau takjil juga di sederetan Taman Ciruas ini banyak banget sih, Smart Mm-mm. Izen. Waduh, enak-enak gak tuh takjilnya tuh di situ? Waduh, enak dong. Nih es campur nih. Waduh. Biasanya ya dia Uh. rame mulu tuh es campur yang deket rumah aku. Gak Nah, pernah sepi. iya. Waduh, capek banget deh. Nah itu buat rekomendasi nih buat Smartizen yang bingung nih cari es campur di mana, Ji. Uh-uh. Di Ciruas aja ya, Teica ya. Iya, betul di Taman Ciruas ada nih es campur enak juga namanya es campur Pak Yono. Nah, iya es campur Pak Yono boleh dicari ya Smartizen ya. Atau Smartizen yang mau buat lauk bukan buka puasa ya, makanan setelah tarawih atau untuk sahur nanti, Iya. boleh kali main ke warung mama aku. Waduh, boleh dong. Di mana tuh? Di mana? Di Ciruas. Sama, iya di Eh. Taman Ciruas deket-deket es campur Pak Yono juga sama. Aduh, jadi sebelahan tuh ya. Iya, nggak terlalu sebelahan sih, dekat. Ah, Masih di depan-depan. ngomong-ngomong nih Teicanya puasa kan? Jangan-jangan nyari takjil gak puasa lagi. Puasa dong. Oh iya. Harry gimana puasanya lancar? Alhamdulillah kan baru sekali doang, baru sehari ya insya Allah lancar lah. Gak kerasa ya puasanya 29 hari lagi. Waduh, jokes. Oke Teica, makasih banget nih informasinya nih ya. Heeh. Sama-sama. Iya, nanti pokoknya kita sama Smartizen bakal ngeburu nih takjil dari Ciruas, Pak Yono dan Ibu dari Teica. Oke, thank you Teh. Dadah Smartizen. Iya, dadah. Harry. Nah itu ya Smartizen informasi dari tim kita Teica yang sedang berada di Ciruas. Konon katanya dia lagi memburu takjil nih es campur Pak Yono. Tolong nih Smartizen ya, boleh kalau pengen cari es campur yang enak kata Teica juga di Pak Yono ya, di Ciruas. Oke, bakal ngebahas lagi tentang indahnya berbagi di bulan suci ya, tapi setelah lagu ST12 kebesaranmu. Iya, Smartizen, balik lagi nih bersama Hariri Heri di acara Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Sambil ngabuburit lah ya. Jadi siapa tahu Smartizen lagi di rumah aja ngabuburitnya, bingung ngapain? Ya mending nonton atau ngedengerin Kumadai ya. Jadi masih ngebahas tentang indahnya berbagi di bulan suci ini. Apa sih keutamaan bersedekah di bulan Ramadan ini? Masih banyak nih Smartizen ya. Yang pertama ada dibebaskan dari siksa kubur. Jelas banget nih ya. Bagi setiap muslim yang memberikan sedekah dapat dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jadi apa yang kita sisihkan, apa yang kita beri terhadap orang yang membutuhkan, itu akan balik lagi manfaatnya ke kita semua di yaumul kiamah nanti. Ya itu Smartizen, luar biasa ya. Selanjutnya ada dijauhkan dari api neraka. Naudzubillah min dalik ya. Kita kalau ngomongin neraka itu langsung terenyuh gitu. Banyak atau sedikitnya dalam kita bersedekah ternyata berpengaruh dalam menjauhkan diri dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Jadi teman-teman, emang sedekah itu akan memberi manfaat atau dampak luar biasa bagi kita semua di hari akhirat nanti ya. Jadi Rasulullah ngasih tahu ke kita semua selaku umatnya gitu, sedekahlah walau sebiji kurma. Meskipun kita kalau ngomong biji kurma apa sih ya manfaatnya, itu ibaratkan aja. Jadi kita jangan sampai pelit sama harta kita. Kasih sedekah, beri orang bantuan meskipun itu kecil, karena tadi itu bantuan sekecil apapun itu pasti bermakna buat orang yang membutuhkan dan juga ada manfaatnya nih buat kita semua. Selanjutnya ada merasakan lapang dada dan bahagia. Tentu dengan berbagi kita akan merasakan orang-orang yang kita beri bantu gitu kan tersenyum, bahagia. Kalau dia awalnya lapar, ketika kita kasih makan dia bisa jadi kenyang. Awalnya orang itu haus, ketika kita kasih minum orang itu menjadi seger gitu kan. Dahaganya lepas. Jadi itulah
senyuman-senyuman orang yang kita tolong, orang yang kita beri makanan gitu kan, itu sangat membuat kita bahagia tentunya ya, sebagai orang yang peduli satu sama lain. Ada juga pahalanya akan dilipat gandakan. Terutama di bulan suci Ramadan ini, emang segala ibadah macam apapun akan dilipat gandakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan sebagian harta mereka baik laki-laki ataupun perempuan dengan sukarela tanpa disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima, maka pahala amal perbuatan mereka dapat dilipat gandakan kebaikan dengan 10 lipatnya hingga 700 kali lipatnya hingga berlipat-lipat, dan di samping itu mereka mendapatkan pahala yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 18. Nah, itu janji Allah bakal diberikan surga terhadap orang-orang yang rajin bersedekah, rajin bukan karena tulus ya, karena ikhlas, bukan karena pengen dipuji orang lain ataupun dengan cara menyakiti orangnya tersebut. Nih terutama yang suka prank-prank nih. Biasanya kan mau ngasih sesuatu tapi di prank dulu, dibuat menderita dulu, itu jangan ya Smartizen, karena itu nggak baik, mungkin akan sia-sia. Ada banyak hal lagi nih yang apa sih keutamaan untuk bersedekah. Selanjutnya ada sebagai penghapus dosa, ya jelas. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari dosa, dengan kita berbagi, dengan kita membantu satu sama lain, kita bakal dosa kita bakal rontok gitu ya dengan tersendirinya. Lagi-lagi ya ina amalu biniat, tergantung niatnya. Jika kita membantu seseorang, memberi seseorang tapi dengan niat untuk dibalas lagi terhadap manusia ya, atau untuk dipuji terhadap makhluk lainnya, maka itu akan sia-sia. Jadi karena Allah ya, karena emang benar-benar kita ikhlas, tidak karena ada pamrih ataupun minta belas kasihan orang lain yang kita bantu. Gitu Smartizen. Jadi Smartizen juga, misalkan buat kalian nih yang menerima bantuan dari orang lain, jangan segan-segan juga mengucapkan terima kasih. Jangan karena emang tadi tuh orang-orang yang punya punya peran atau punya materi untuk membantu kita jadi semena-mena, kita jadi berpangku tangan. Enggak juga dong ya, jangan kayak gitu. Karena tetap sebaik-baiknya orang yang bisa bermanfaat buat orang yang lainnya ya, kita juga jangan jangan selalu menerima juga, harus terima kasih. Kalimat terima kasih pun itu ada maknanya, terima dan kasih. Seharusnya selain terima harus juga kita ngasih. Ya minimal kalau kita meskipun karena kita tidak bisa ngasih gitu kan, karena kita membutuhkan butuh bantuan, ya setidaknya kita ngucapin terima kasih banyak, jazakallah bil khair. Mendoakan orang yang memberi kita itu lebih penting juga ya. Jadi gitu Smartizen, jangan ragu-ragu untuk bersedekah, membantu orang yang membutuhkan gitu ya. Masih ada pembahasan lagi setelah lagu Ungu, Sembah Sujudku. Ya Smartizen, Sembah Sujudku dari Ungu. Kita harus rajin-rajin puasa nih, terlebih karena bulan Ramadan tuh pahala kita akan dilipat gandakan. Wih mantep kan Smartizen. Jadi apapun ibadahnya kita harus lebih giat lagi, karena memang bulan Ramadan ini bulan penuh keagungan ya. Terutama nanti ada malam Lailatul Qadar yang insya Allah doa siapapun ya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar akan langsung diijabah. Waduh, Masya Allah. Jadi lawan kata yang suka berbagi atau disebut bisa dermawan gitu adalah pelit nih ya ternyata. Jadi dulu nih teman-teman Smartizen, saya ingin cerita aja ya, berbagi gitu. Pada zamannya Nabi Musa ada orang bangsawan yang bernama Korun. Sebelumnya dia orang miskin. Korun ya, ini juga masih salah satu saudaranya Nabi Musa. Dulu tuh dia orang miskin banget dan meminta Nabi Musa untuk mendoakan dia pada Allah supaya menjadi orang kaya raya. Singkat cerita, si Korun ini menjadi kaya gitu kan. Awalnya dia tahu bahwa kekayaan dia itu dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan. Konon kayanya itu sangat luar biasa ya. Bahkan kunci
gudang ya kan, jadi dia tuh banyak emas permata lah gitu ya. Jadi si kuncinya ini harus dibopong, kunci-kunci pintu dari si gudang emasnya ini harus digotong oleh 40 orang pria kekar. Nah, luar biasa, saking kayanya si Korun. Dia sering berkampanye atau mengelilingi perkampungan dia dengan membawa onta-onta dipenuhi emas gitu kan, karena saking kayanya. Jadi suatu ketika karena dia penuh kesombongan, gak mau berbagi, akhirnya dia Allah mencabut lagi si hartanya dengan menenggelamkan harta si Korun beserta orang-orangnya. Nah, itu mula asal muasal jadi harta karun. Nah, jangan sampai kita kayak gitu karena ada hak orang lain di dalam diri kita, terutama nih yang penghasilan yang masuk klasifikasi ada 2,5% harta orang yang membutuhkan. Jadi kita harus berbagi karena pada dasarnya apa yang kita miliki sekarang itu bukan milik kita sepenuhnya, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, siapa yang mau berbagi terhadap sesama manusianya akan ditambahkan, akan dijanjikan surga. Tapi kalau jika hartanya dibuat hal semena-mena, apalagi menjadi bakhil dan pelit, itu akan mendapatkan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi si Korun, ya. Jadi Sobat Legend, selanjutnya ada ini. Gimana sih caranya sedekah di bulan Ramadan ini? Yang pertama ada menyediakan hidangan berbuka. Hal simple ya, kita nggak usah berbagi banyak deh. Misalkan berbagi harta, berbagi tanah, ini cukup dengan berbagi berbuka puasa terhadap orang-orang yang membutuhkan gitu ya Smartijan. Hal-hal menarik luar biasa banget ya pembahasan kali ini, tapi ada lagu dulu nih dari Senada Cahaya Ramadan. Berbuka puasa nih buat Smartijan di Kota Serang, Provinsi Banten dan umumnya seluruh Indonesia. Ya, jadi itulah ya pembahasan kita tentang indahnya berbagi di bulan suci. Oleh karena itu, seperti biasa, Smartijan jangan lupa dari jam 5 sampai jam 6 bakal temenin terus oleh gua hari-hari di program Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Heri pamit dan 0106 dia Udra pamit. Stay tune terus ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.